Raden, mengamati peringkat rating yang direvisi oleh Moody's begitu ya terkait peringkat rating dari China, sebetulnya tanggapan Anda seperti apa dan kemana saja implikasinya terhadap peringkat rating utang China yang direvisi oleh Moody's ini? Silakan Pak Raden. Ya, terima kasih. Jadi memang Moody's sebagaimana rating perusahaan rating lainnya itu mengevaluasi bagaimana sustainability atau kesinambungan daripada perekonomian Cina ini. Terutama yang mereka lihat adalah tentu dari sisi peringkat rating mereka. Jadi sekarang boleh dikatakan dari peringkat A itu stable, E1A itu biasanya kalau yang paling hebat itu adalah triple E, ini adalah satu aja itu dia berubah dari stable menjadi negatif. Tadi sudah disebutkan, terutama concern mereka adalah berkaitan dengan tingkat hutang mereka yang demikian tinggi. Tingkat hutang mereka ini terutama adalah tingkat hutang dari pemerintah lokal, kemudian BUMN, dan terutama adalah berkaitan dengan sektor properti. Jadi inilah yang mereka evaluasi. Kita tahu bahwa sektor properti di Cina sekarang mengalami kemerosotan yang sangat tajam sekali. Di samping itu tentu pertumbuhan di Cina juga mulai menurun. Confidence yang tadi juga sudah diberitakan sebelumnya bagaimana penjualan dari barang bahkan konsumsi termasuk konsumsi babi tadi yang disebutkan di tayangan sebelumnya itu menurun. Jadi kombinasi dari ini semua memang membuat terjadi kelihatannya kepercayaan yang sangat menurun di Cina. Jadi confidence, kepercayaan daripada rumah tangga, kepercayaan daripada investor menurun. Itulah menjadi dasar kenapa Moody's melakukan revisi ke bawah atau koreksi bawah terhadap rating dari Cina ini. Kalau saya melihat pandangan saya terkait ekonomi Cina ini, mereka akan menurun tetapi tidak jatuh. Jadi mereka saya pikir masih bisa akan bertumbuh tetapi sudah jauh menurun dari sebelumnya, tetapi tidak akan kolaps. Tentu akan tergantung nanti bagaimana respons daripada pemerintah Cina terhadap situasi yang mereka hadapi sekarang. Oke, baik. Anda katakan begitu ya, untuk ekonomi China ini akan jatuh tapi tidak kolaps begitu Pak Raden Pardede. Tapi andai kita bicara juga Menurun terkait tapi tidak kolaps, menurun tapi tidak Oke, kolaps. menurun tapi tidak kolaps. Nah, merujuk juga pada stimulus yang tentunya sudah digelontorkan oleh pemerintah China, apakah Anda juga melihat sudah efektif bagi perekonomian China dan juga sudah terlihat dampaknya bagi perekonomian negara tersebut? Memang berkaitan dengan stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah Cina ini, mereka memang saya pikir masih setengah-setengah. Karena boleh dikatakan banyak yang menuntut supaya pemerintah Cina itu membail out perusahaan-perusahaan propertinya. Seperti yang kita tahu, mungkin sudah baca sebelumnya bagaimana kasus dari perusahaan properti Evergrande, kemudian Sunak, dan sekarang adalah Country Garden yang mengalami tekanan yang sangat luar biasa dan banyak ghost city. Jadi kota-kota yang seperti kota hantu sekarang ini akibat daripada tidak ada penghuni atau tidak selesainya proyek-proyek itu berjalan. Nah, banyak yang menganjurkan, artinya para ekonom di berbagai tempat itu menunjukkan supaya pemerintah Cina melakukan bailout terhadap itu semua. Tapi saya pikir kalau mereka melakukan bailout secara besar-besaran terhadap itu, ya saya melihat itu belum tentu baik. Jadi memang harus diakui pertumbuhan ekonomi Cina itu mereka harus bisa menerima bahwa tidak akan bertumbuh seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu kita biasa mendengar pertumbuhan Cina itu 10%, kemudian mulai ke 7-8%, mereka harus bisa menerima pertumbuhan itu ke arah 5-4% bahkan. Nah inilah saya pikir yang menjadi tantangan buat pemerintah Cinanya. Kalau dia masih ingin menggenjot pertumbuhan ke arah 7% atau 8%, maka dia akan
akan membail out perusahaan ini semua. Tetapi menurut saya itu akan sia-sia. Jadi lebih bagus mereka menerima pertumbuhan yang lebih sehat, yaitu ke arah 4%. Jadi tidak perlu harus membail out, dan mereka cukup melakukan secara gradual fiskal ekspansi ini dan meyakinkan bahwa meyakinkan para investor sehingga kepercayaan mereka pulih kembali. Nah, ini yang sekarang memang menjadi pilihan-pilihan yang tidak mudah buat pemerintah, buat para artinya pemimpin politik di situ. Apakah dia membail out secara besar-besaran habis-habisan atau dia cukup dengan seadanya, tapi pada saat yang sama confidence balik. Ini adalah yang menjadi pilihan-pilihan yang sulit yang dihadapi oleh pemerintah Cina sekarang ini. Baik, Pak Raden. Menarik tentunya kita berbicara terkait stimulus ini yang mana Anda kita ketahui secara seksama juga begitu ya. Stimulus ini juga didapatkan dari utang. Apakah resiko yang nantinya juga terjadi negara ini akan lebih terlilit utang lagi karena memang stimulusnya juga didapatkan dari hutang? Nah, itu yang persoalannya. Itu sebabnya saya katakan pilihannya, kalau dia tidak mau terlilit oleh hutang yang akan besar, jadi lebih bagus dia stimulus itu pun yang saya katakan tadi itu membail out sektor propertinya itu secara terukur saja, tidak perlu besar-besaran, ya. Karena tadi pasti yang membail out itu kan pasti dari hutang, yang nantinya beberapa tahun berikutnya dia akan terbebani oleh hutang itu sendiri. Nah, itu yang selalu menjadi vicious cycle pada saat kita melakukan bailout terhadap sektor properti yang seperti ini. Nah, itulah yang menurut saya yang harus dihindari oleh Cina-nya. Memang risiko secara eksternal dari Cina ini relatif kecil, karena mereka berhutang itu kebanyakan berhutang ke dalam negeri, bukan berhutang ke luar negeri. Jadi hutang luar negeri mereka itu relatif kecil. Jadi, namun seperti itu pun, kalau dia berhutang terus ke dalam negeri dalam jumlah yang besar, itu akan bisa menyebabkan persoalan yang genting di masa yang akan datang. Jadi pilihan-pilihan sulit inilah yang tentu menjadi pilihan yang tidak mudah buat para pemimpin politik seperti sekarang ini. Ya. Apakah dia dalam 1-2 tahun kelihatannya bagus, tetapi kemudian di tahun ketiga, tahun keempat bisa menjadi masalah. Itu problem daripada hutang yang disebutkan tadi, bisa dililit oleh hutang itu sendiri dia, kalau dia terlampau besar-besaran menerbitkan surat hutangnya.